Soda molek. Soda molek. Bapak Mama, Bapak Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, doa Yesus untuk persekutuan yang diutus. Kalau kita baca bagian firman Tuhan ini, Bapak Mama, kalau kita baca dengan seksama untuk menjiwai narasi doa Yesus. Yesus berdoa kepada Bapa. Dan kita lihat bahwa doa yang Yesus utarakan ini bukan semata-mata dia berdoa untuk diri sendiri, tetapi dia berdoa untuk para murid dan juga berdoa untuk semua orang, termasuk saudara dan saya. Berdoa untuk orang-orang yang percaya. Bapak Mama, Bapak Saudara yang terkasih, doa merupakan aktivitas utama bagi orang-orang yang beragama. Kenapa saya katakan doa adalah aktivitas utama? Karena kita memulai hari, mengawali hari, tentu kita berdoa. Kita mengawali, kita punya pekerjaan, tentu dengan berdoa. Maka doa menjadi aktivitas utama bagi orang yang beragama. Amin ya. Dan saudara-saudara yang terkasih, ini juga aktivitas utama dari Yesus. Saudara, sebelum Yesus memulai pelayanan, dia berdoa 40 hari, 40 malam. Dia berdoa dan berpuasa. Karena dia merasa penting sekali untuk berdoa, sebab dia tahu bahwa dia akan diutus, dia akan ada dalam pelayanan yang begitu banyak dengan pergumulan, begitu banyak dengan tantangan. Dan Yesus sadar sebagai manusia, dia tidak akan mampu. Maka dia sadar bahwa Allah adalah sumber kekuatan, Allah adalah sumber rahmat. Sehingga Yesus datang untuk berdoa kepada Allah Bapa. Itu ketika Yesus mau mulai pelayanan. Bahkan Bapak Mama, Saudara yang terkasih, doa menjadi utama dan menjadi penting sekali bagi Yesus ketika dia akan berhadapan dengan sengsara penderitaan. Yesus berdoa di Getsemani kepada Allah Bapa. Sebelum ke Getsemani, dalam pelayanan-pelayanan yang Yesus lakukan, selalu dalam Injil mengatakan bahwa dia menarik diri dari keramaian. Itu artinya Bapak Mama, menarik diri dari keramaian untuk pergi berdoa. Karena bagi dia, doa itu kekuatan untuk dia melakukan pelayanan pekerjaan. Ketika Yesus hendak menghadapi penderitaan, dia merasa bahwa dia tidak kuat, tidak mampu. Maka dia tahu bahwa Bapa sumber kekuatan. Di Taman Getsemani, Yesus berdoa. Saudara-saudara yang terkasih, hari Kamis tanggal 14 kemarin kita merayakan kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Sebelum Tuhan Yesus naik ke sorga, doa inilah yang Yesus lakukan. Orang bilang doa syafaat. Yesus melakukan doa syafaat kepada Bapa di sorga sebelum dia naik ke sorga. Sebelum dia meninggalkan dunia, sebelum dia terangkat ke sorga untuk menyediakan tempat bagi saudara dan saya. Dan Alkitab mengatakan bahwa kalau Tuhan Yesus tidak naik ke sorga, maka Roh Kudus tidak akan diutus. Maka saudara-saudara yang terkasih, sangat penting sekali ketika kemarin kita merayakan kenaikan Tuhan Yesus ke sorga, menandakan bahwa dia menyediakan tempat bagi saudara dan saya. Tetapi dia juga tidak meninggalkan saudara dan saya sendirian. Roh Kudus diutus untuk ada bersama saudara dan saya, untuk melanjutkan misi pelayanan, untuk melanjutkan kesaksian bahwa Allah kita itu adalah Allah yang hidup. Bapak Mama, Bapak Saudara yang terkasih, khusus untuk bacaan kita hari ini, Yesus menaikkan doa syafaat. Dan itu ada tiga pokok doa
yakni Yesus berdoa tentang dia punya hubungan dengan Allah Bapa. Dia berdoa tentang dia punya relasi dengan Bapa. Dan yang kedua, dia berdoa untuk para murid. Dan yang ketiga, dia berdoa untuk semua orang yang percaya. Bapak, Mama, Bapak, Saudara yang terkasih, menarik sekali bahwa di sini isi doa Yesus. Isi doa Yesus, dia memohon adanya kesatuan. Dia minta kepada Bapa, berikanlah kesatuan itu. Berikanlah kesatuan kepada mereka yang akan saya tinggalkan. Kesatuan kepada para murid, kesatuan kepada orang-orang percaya, kesatuan kepada persekutuan gereja. Berikanlah kesatuan itu. Dan juga dia meminta kepada Bapa agar semua orang-orang percaya sekiranya dipelihara oleh Bapa. Bapak, Mama, Bapak, Saudara yang terkasih, kenapa Tuhan Yesus menaikkan doa untuk memohon kesatuan, memohon perlindungan, memohon agar Yesus melindungi akan kita yang ada di dunia? Karena bagi Yesus, dalam bacaan ini juga disebut bahwa ada tantangan-tantangan yang akan dihadapi oleh orang-orang yang percaya kepada Kristus. Akan ada banyak tantangan. Dan Bapak, Mama, Bapak, Saudara yang terkasih, kenapa Tuhan Yesus berdoa kepada Allah Bapa? Dia meminta kesatuan, dia minta perlindungan dari Allah, dan ini mengisyaratkan bahwa kesatuan dan perlindungan Allah bagi kehidupan orang percaya, bagi gereja, itu bukan hasil pencapaian kita manusia, bukan hasil usaha kita manusia, tetapi bersumber dari Allah, milik Allah yang datang dari Allah. Kesatuan, perlindungan itu milik Allah. Maka Tuhan Yesus minta dari Allah untuk berikan itu kepada kita semua. Bapak, Mama, Bapak, Saudara yang terkasih, ada tantangan, dan Yesus bilang dia tahu bahwa kondisi kita di dalam mewujudkan kesatuan, di dalam potong melindungi potong punya keberagaman, melindungi kedamaian, itu akan ada banyak tantangan. Apalagi potong hidup dalam keberagaman dan perbedaan. Saudara-saudara, mari kita mengakui dan percaya bahwa kesatuan dan perlindungan bagi orang percaya dan gereja merupakan hasil karya Yesus Kristus. Dia yang telah mendoakan kita. Yesus yang telah naik ke surga, yang pergi untuk menyediakan tempat bagi saudara dan saya. Dan dia akan kembali lagi. Sebelum dia kembali itu ya, dia tahu bahwa akan ada banyak tantangan yang kita hadapi. Maka dia minta kekuatan daripada Bapa. Sekiranya Tuhan memberikan kesatuan, memberikan perlindungan kepada kita. Bapak, Mama, Bapak, Saudara yang terkasih, kasih Yesus itu sangat perlu kita ragukan lagi. Dari ketika Yesus memanggil para murid, dia mengutus mereka, dan dalam setiap pelayanan-pelayanannya, Yesus menunjukkan bahwa dia adalah sahabat, guru, dan Tuhan yang tetap baik, yang tetap mengasihi para murid, walaupun para murid ini kadang-kadang ada yang kepala batu, tetapi dia kasih tetap sama. Dan kasih Yesus ini tergambar dalam doa pembacaan kita hari ini. Bapak, Mama, Bapak, Saudara yang terkasih, kalau Yesus punya kasih tidak perlu diragukan. Pertanyaan bagi kita, apa kabar kasih kita kepada Tuhan Yesus? Apakah kalau kasih kepada Tuhan Yesus ini baik-baik ataukah tidak baik? Mengalami pasang surut ataukah dia pasang terus? Ataukah surut-surut terus naik-naik lagi? Bagaimana dengan kasih kita kepada Tuhan Yesus? Baik ataukah baik? Bagaimana kabar kasih kita di antara kita? Kotong kasih di antara kotong persekutuan ini bagaimana? Bagaimana kotong kasih kepada sesama?
Masihkah kasih itu tulus? Ataukah kasih yang penuh dengan kemunafikan? Hanya omong di bibir saja, tetapi hati kotong soal kasih. Apakah kasih kita di antara kita, kasih kita kepada sesama, sementara terjaga baik, ataukah sementara tidak terjaga baik? Bapak mama, bapak saudara yang terkasih, kalau mau jujur, relasi kemanusiaan kita sedang sakit. Sekali lagi, relasi kemanusiaan kita sedang sakit. Relasi kemanusiaan ada dalam ambang kehancuran, ada dalam pengkhianatan satu dengan yang lain. Relasi dengan Tuhan terputus, maka itu akan tergambar pada relasi kita dengan kita. Kalau kalau relasi kita dan kita sampai baik, itu perlu dipertanyakan bahwa pasti kalau relasi dengan Tuhan ada koslet, terputus, sudah terkonek, sudah tersambung. Maka pasti kalau relasi dengan sesama pun juga dia kurang baik. Baik itu dalam rumah tangga, baik itu di tengah masyarakat, di tempat kerja, di persekutuan gereja, di organisasi-organisasi. Bapak mama, ini yang Tuhan Yesus sebut sebagai tantangan yang datang dari dunia, yang akan dihadapi oleh para murid dan orang-orang percaya. Contoh bapak mama, ada orang yang mengambil keputusan untuk tidak mau beriman kepada Tuhan karena memang dia hubungan yang Tuhan suruh. Ada orang yang tidak mau berkumpul dalam satu persekutuan bergereja dengan banyak alasan yang berusaha dijelaskan agar terlihat menjadi sebuah kebenaran yang menjadi dipegang. Ada banyak alasan yang disampaikan supaya itu menjadi suatu kebenaran bagi dia, dan supaya orang juga, oh iya ya, betul juga. Semua ibadah, semua bergereja, semua berkumpul sama-sama. Karena itu alasan masuk akal. Ada orang yang bilang, beta hidup sebegini, beta pun hidup penuh dengan dosa, beta punya latar belakang hidup sangat gelap sekali. Jadi untuk apa beta di gereja? Pasti beta tidak dilayani. Lebih beta yang memang harus utama beta hidup di busuk, besok akan lebih injak gereja daripada yang lain. Hidup pada busuk-busuk mah, doa mal kita kudu di gereja. Nah kira-kira yang mama benar soal ini katanya. Kadang-kadang kau bilang pun itu benar juga. Dong yang kau Alkitab, dong hidup sampai, dong terus pergi ke gereja. Tapi saudara, kau harus ingat bahwa Tuhan Yesus datang untuk orang-orang berdosa. Kalau kau sudah benar semua, Yesus tidak perlu untuk mati, tidak perlu sengsara, menderita dan mati untuk menebus dosa kita. Kalau kau semua benar, tetapi karena kau semua berdosa, maka kau membutuh satu persekutuan bersama-sama. Untuk kau bersekutu dengan Tuhan secara pribadi, ya, di rumah masing-masing. Yang tadi saya bilang bahwa doa adalah aktivitas utama bagi orang percaya, bagi orang beragama. Saya percaya bahwa semua orang berdoa. Ada orang yang bilang, sampai gereja kita harus ibadah sama-sama, tapi tak ada berdoa. Memangnya hanya pendeta A saja yang Tuhan pakai. Tuhan ada pakai banyak pendeta-pendeta, para penginjil-penginjil, atau bisa ikut di YouTube, atau bisa ikut di radio dan lain sebagainya. Bapak mama, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kadang-kadang itu contoh
Kita menganggap bahwa kalau kita punya hubungan sudah rusak dengan Tuhan, pasti dengan relasi dengan segala sesuatu pasti akan rusak. Ada juga rumah tangga yang berada di ujung tanduk kehancuran. Tidak harmonis lagi. Terjadi perceraian dan tentunya akan menghasilkan banyak anak broken home, anak yang memiliki tidak lagi memiliki keluarga yang utuh. Dan pasti saudara ada yang akibat. Akan ada banyak masalah yang tercipta. Saudara-saudara, ini yang menjadi doa syafaat Tuhan Yesus, agar mereka dipersatukan. Tetapi yang terjadi hari ini, yang sudah dipersatukan mau untuk bubar masing-masing, jalan masing-masing. Yesus berdoa agar semuanya terpelihara, bersatu sama seperti Bapa, Anak, dan Roh Kudus yang tak terpisahkan, satu adanya. Saudara yang terkasih, relasi akan terbangun dengan baik, bersatu, terlindungi jika terpusat pada Allah Tritunggal. Memang saudara, tantangan adalah bagian menguji. Tantangan adalah bagian untuk mengokohkan keimanan. Akan tetapi tantangan ketika melanda akan hidup saudara dan saya, dan tantangan itu datang dan mendapati kita sedang tidak melekat kepada Allah, kita sedang tidak takut kepada Tuhan, maka kita mudah goyah dan pasti akan jatuh. Saudara-saudara yang terkasih, banyak berita-berita media-media sosial yang saat ini sebenarnya itu persoalan-persoalan yang privasi, tetapi kita bisa lihat di media-media sosial. Orang punya perkelahian dalam rumah tangga, orang punya perselingkuhan, orang punya persinahan, itu semua terbuka semua di media sosial. Bahkan orang mau cerai sama tahu. Artis-artis juga yang cerai juga, atau update terus ke berita. Dan kita lihat berita-berita artis-artis yang pasangan-pasangan yang kita idolakan, yang menunjukkan dong kemesraan, menunjukkan dong keakuran, menunjukkan dong punya kata-kata puitis yang buat orang hati meleleh, yang buat orang rasa-rasa sesuatu mau lagi menjodoh, atau mau cepat-cepat untuk nikah sudah. Karena apa? Karena orang yang kemesraan. Itu kata-kata puitis yang ditulis dalam lagu juga. Aku pernah berpikir bahwa aku akan hidup menua dengan engkau, sekalipun rambutmu telah memutih, tidak hitam lagi. Cintaku untuk dunia tidak ada lagi, tidak ada yang tersisa untuk dunia, karena itu cinta yang tersisa kita sudah berikan untuk Roh. Tetapi saudara yang terjadi, justru orang yang tulis, orang yang menyanyi itu apa ya? Starla, sudah cinta untuk Starla. Jadi penyanyi sekarang selingkuh tuh, mereka ada dalam ambang perceraian. Artis-artis idola, rumah tangga artis yang menjadi idola kita. Potong dengar dong kabar, ada Fanny Christian, ada Desta dan Natasha, ada Virgo. Rumah tangga mereka hancur, tapi dia punya kata-kata puitis terlalu aduhai. Dan kemudian alasannya bahwa kita merasa kasih cinta itu sama ada lagi. Alasan saya meninggalkan dia, alasan karena ada orang lain, karena betul kasih sama ada lain untuk dia. Nah, Bapak Mama, saudara yang terkasih, ini persoalan-persoalan yang Tuhan Yesus takutkan. Makanya dia berdoa supaya tetap bersatu, tetap setia, tetap
terpelihara. Kau punya relasi-relasi. Relasi dengan Tuhan harus tetap terjaga, supaya kau punya relasi hubungan rumah tangga ini pun juga terjaga. Relasi dengan sesama pun juga tetap terjaga dengan baik. Jangan hanya omong di kata-kata, tetapi Tuhan mau itu semua ada dalam tindakan. Kasih dan kesetiaan manusia sering teruji dalam perjalanan hidup. Maka saudara, mari kita saling mendoakan. Kalau Tuhan Yesus anggap doa itu penting, dan dia tahu bahwa Allah Bapa sebagai sumber kekuatan, sumber untuk mempersatukan, sumber untuk mendamaikan, sumber untuk pengampunan, maka saudara, mari kita saling mendoakan. Mari kita hidup tertambat, melengket dengan Tuhan Allah, supaya kita senantiasa diberi roh setia, roh kasih, roh penguasaan diri. Kalau mama saudara, tidak ada satu manusia pun yang bebas dari godaan. Tidak ada satu manusia pun yang bebas dari tantangan. Supaya tetap berlaku benar, supaya kita punya hidup ini memuliakan Tuhan, maka setiap pribadi sudah bisa hidup tanpa Tuhan pendukungan. Kita harus melengket pada Tuhan, seperti gula rote yang melengket, gula sagu yang melengket. Maka gigi sudah bisa terlepas. Maka supaya kita kuat, kita sudah mudah goyah, tidak jatuh. Bapak mama saudara yang terkasih, kalau kau bilang kasih Tuhan ada pada kau, kau pun dosa salah Tuhan sudah ampuni. Kita mengaminkan itu bahwa saya pun dosa, saya pun kesalahan, kelemahan, Tuhan Yesus ampuni. Maka saudara, berikanlah kasih dan pengampunan itu kepada kau pasangan. Dia mau salah yang karena pun juga orang bilang, so bisa jadi kesalahan yang fatal sekali. Tetapi Tuhan Yesus berdoa ke kau, minta kepada Bapa untuk ada roh kesatuan. Kalau kau sudah mendapatkan pengampunan dari Tuhan, ada kasih Tuhan di dalam kau diri, maka berikanlah kasih, berikanlah pengampunan itu kepada kau pasangan, kepada kau punya orang tua, kepada kau punya anak, kepada kau punya saudara sekandung, kepada kau punya kawan sekerja, kepada kau punya saudara dalam satu gereja, kepada kau punya tetangga, kepada kau punya musuh yang kau cengkeh mati, tetapi dulu kau punya besti. Sekarang kau musuh, supaya jadi besti kembali lagi. Mari kita berdamai dengan kasih Tuhan. Karena apa? Karena Tuhan Yesus sudah berdoa kasih kita semua. Amin toh? Amin. Tuhan Yesus berdoa kasih kita semua. Jadi mari kita juga saling mendoakan. Kalau ada hubungan-hubungan relasi-relasi yang kurang baik, kita berdoa supaya Tuhan yang memampukan kita. Roh Kudus diberikan kepada saudara dan saya untuk dimampukan mendoakan siapa saja, termasuk orang yang kotor paling jengkel. Doakanlah dia supaya ada persatuan, kotor dipelihara, dan kita pun juga layak untuk menikmati berkat Tuhan, layak untuk menikmati Tuhan punya kemuliaan. Selamat hari Minggu untuk kotor semua. Tetap bersandar kepada perlindungan Allah. Amin.
Kita